Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Sayakti Suindya Dwiningwari SEMM, Tutan Mata Kuliah Statistika Ekonomi ESPA 4123. Bagaimana kabarnya adik-adik pada malam hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun juga. Tak terasa ya adik-adik, kita sekarang sudah mulai memasuki masa perkuliahan, sudah selesai liburnya ya. Nah, sekarang untuk mata kuliah statistik ekonomi ya yang akan kita pelajari. Nah, itu bertujuan agar mahasiswa mampu menggunakan metode-metode statistik dasar dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi sederhana. Ruang lingkup mata kuliah statistika ekonomi yang meliputi perhitungan dan contoh kasus statistika ekonomi akan dikaji secara lebih terperinci pada BMP SPA 4123 Statistika Ekonomi yang dapat diakses pada RBV, ruang baca virtual yang terdiri dari 9 modul. Tujuan mata kuliah yaitu mahasiswa mampu menggunakan metode-metode statistika dasar dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi sederhana. Materi esensial yang disajikan mata kuliah ini menyajikan statistika sebagai solusi untuk mengambil berbagai keputusan mulai perhitungan sederhana, mulai perhitungan sederhana. Materi awal berisikan pengantar ilmu statistika yang memuat definisi, jenis data, konsep, skala pengukuran, dan cara pengumpulan data statistik. Materi selanjutnya adalah penyajian data yang memuat langkah-langkah penyajian bentuk-bentuk penyajian data, dan cara menyajikan data tersebut. Materi ketiga adalah menghitung nilai tendensi pusat yang berisikan jenis ukuran pusat, perhitungan tendensi pusat, dan membedakan perhitungan data berkelompok dan tidak berkelompok. Materi berikutnya adalah menghitung simpangan data yang terdiri dari simpangan baku, kuartil, desil, dan persentil. Materi esensial berikutnya adalah menghitung regresi dan korelasi yang menganalisis regresi sederhana, menghitung koefisien korelasi, determinasi, dan penggunaan aplikasi MS Excel. Materi dilanjutkan dengan angka indeks yang memuat karakteristik, jenis, dan cara menentukan angka indeks, serta berbagai macam angka indeks. Materi berikutnya adalah pengantar teori probabilitas yang menjelaskan konsep dan teknik perhitungan probabilitas. Materi selanjutnya adalah kurva normal dan probabilitas kurva normal yang menjelaskan kaidah, menggambarkan dan menghitung nilai dan luas daerah pada kurva. Materi terakhir adalah pengujian hipotesis yang berisi cara menentukan dan menguji hipotesis sampai pengambilan keputusan. Pengalaman belajar yang akan diperoleh mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah statistika ekonomi, mahasiswa akan dapat memahami ilmu dan konsep tentang statistika ekonomi secara baik, lalu menggunakan metode statistika dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi sederhana. Sebab pada setiap modul berisi konsep, contoh-contoh, dan juga latihan yang membantu mahasiswa memahami materi. Untuk materi hitungan dilengkapi dengan cara penggunaan program komputer sederhana yang dapat dicoba oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat langsung menerapkan perhitungan statistika menggunakan tools seperti Microsoft Excel. Asesmen yang diberikan untuk mengukur CPMK, asesmen yang diberikan untuk mengukur mata kuliah, capaian mata kuliah, ini terdiri dari 8 tes asesmen yang ini tes formatif yang ada pada setiap inisiasi. Mulai dari inisiasi 1 sampai 8, terdapat 3 tugas pada inisiasi 3, 5, dan 7, serta adanya tes sumatif ataupun latihan mandiri yang akan diletakkan pada inisiasi ke-7. Kegiatan tutorial online ini akan dilaksanakan selama 8 minggu atau 8 pertemuan. Selama 8 minggu ada 9 modul yang akan kita bahas, yaitu mengenai pengantar ilmu statistik, modul 1, penyajian data, modul 2, nilai tendensi pusat, modul 3, simpangan data, modul 4, regresi dan korelasi, modul 5, angka indeks, modul 6, pengantar teori probabilitas, modul 7, kurva normal dan probabilitas kurva normal, modul 8, dan pengujian hipotesis, modul 9. Mahasiswa peserta tutorial online diharapkan untuk dapat berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan tutorial online baik dalam mempelajari materi inisiasi, mengikuti kegiatan diskusi, maupun mengerjakan tugas.
Ada 8 diskusi dan 3 tugas yang harus dikerjakan. Adapun rincian nilai yang akan diberikan pada kegiatan tutorial ini adalah 20% kehadiran, 50% tugas, 1, 2, dan 3, dan 30% dari keaktifan diskusi 1 sampai 8. Oleh karena itu, mahasiswa peserta tutorial diharapkan aktif mengikuti kegiatan tutorial. Jika nilai UAS di bawah 30%, maka nilai tutorial online tidak akan diperhitungkan. Jika mahasiswa belum memiliki bahan ajar, silakan akses melalui ruang baca virtual atau RBV yang nanti pada setiap inisiasi atau sesi akan selalu disertakan ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.